Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Rahadatul Aisy dari kelas 4D dengan NIM 6670220144. Hari ini saya akan membahas komparasi ekonomi politik negara Amerika Serikat dengan Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada sistem politik, di mana Indonesia sendiri ini tuh memiliki kesamaan sistem politiknya dengan Amerika Serikat, yaitu menganut sistem presidensial, di mana presiden itu menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Di Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Apa maksudnya? Sistem ekonomi Pancasila ini maksudnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila gitu. Dimana sistem ekonominya itu mengikuti prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, kesejahteraan umum, persatuan, dan juga keadilan. Sistem ini tuh mencoba menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi pasar dengan nilai-nilai sosial dan juga moral, dengan tujuannya untuk menciptakan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyatnya. Nah, selanjutnya Amerika Serikat menganut sistem ekonomi politik yang berbasis kapitalisme. Apa sih kapitalisme? Nah, kapitalis ini tuh merupakan sistem ekonomi yang dimana produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa didasarkan pada kepemilikan swasta atas sumber daya dan juga faktor produksi. Di bawah sistem ini tuh pasar bebas dan persaingan dianggap sebagai hal utama pertumbuhan ekonomi. Keputusan ekonomi seperti apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan bagaimana apa barang yang diproduksi hingga untuk siapa barang itu diproduksi, sebagian besar itu ditentukan oleh mekanisme pasar dan juga kekuatan demand-nya permintaan. Terus di sini ada dampak ekonomi Pancasila. Yang pertama, pemerataan kesejahteraan, di mana adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, ada pembatasan eksploitasi. Nah, sistem ini tuh adanya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja dan juga lingkungan, sumber daya alam gitu. Pemerintah itu sangat ketat gitu dalam pembatasan eksploitasi karena Pancasila itu menempatkan kepentingan sosial dan juga keadilan sebagai prioritasnya. Nah, yang terakhir ada pemerintah lebih dominan. Nah, pemerintah itu memiliki peran yang kuat dalam mengendalikan sektor ekonomi. Hal ini tuh seperti pengaturan dan juga pengawasan, terus intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada dampak ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah, dampaknya ini adanya peluang bagi individu dan perusahaan untuk mencapai keuntungan dan kemakmuran yang lebih besar. Terus juga ada inovasi dan efisiensi. Hal ini tuh adanya kemajuan dalam teknologi dan kemungkinan memiliki akses yang lebih baik karena mereka saling bersaing dalam hal teknologi juga. Jadi makin terbaru lah ekonominya. Terus adanya ketimpangan ekonomi. Nah, dampak negatif dari kapitalisme ini adanya ketimpangan ekonomi karena kesenjangan antara kaya dan miskin dapat terjadi lebih besar karena akses terhadap sumber daya dan peluang itu tidak merata gitu, sehingga adanya potensi terjadinya kesenjangan sosial dan juga ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Nah, untuk studi kasusnya dari sistem ekonomi keduanya itu, kalau di Indonesia pemerintah itu menyediakan sistem subsidi di mana hal ini tuh untuk menyamaratakan gitu antara kesejahteraan masyarakatnya baik yang kaya maupun yang miskin. Nah, sedangkan di Amerika Serikat ini mereka itu memiliki peluang yang besar pada bidang usaha sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat karena itu tadi menganut sistem kapitalis. Nah, ini untuk referensinya dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.